صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada para jemaah dimohon berdiri terlebih dahulu agar para jemaah yang baru datang bisa mendapatkan tempat ya. Silakan. Itu akan dimulai 1 menit lagi. Jemaah yang baru datang bisa mempercepat langkahnya. Jemaah yang sudah mendapatkan tempat bisa saling bergeser memberi tempat bagi yang baru datang. Yang sekiranya sisanya masih kosong bisa ditempati. Ya, yang para jemaah yang baru datang bisa dipercepat ya, karena sholat Id akan segera dimulai. Cik. Tes, tes. Monggo yang baru datang bisa mempercepat langkahnya. Untuk para jamaah yang baru hadir bisa dipercepat untuk kehadirannya. Silakan Rob. Yang sebelah kanan masih kosong. Masih. Ya bisa. Mohon maaf untuk bersabar sejenak. Nah yang di pintu masuk masih banyak ternyata. Ya, untuk jemaah yang baru datang bisa langsung ke posisi sebelah kiri, ke posisi sebelah kanan, karena masih ada space 10 orang. Untuk panitia bisa diarahkan yang baru datang.
Untuk yang ikhwan bisa diarahkan ke sebelah kanan, karena masih ada space 10 orang. Yang baru datang bisa mempercepat angkanya. Laki-laki yang baru datang bisa ini di sebelah depan ini, depan masih bisa. Yang pakai sajadah bisa di depan nyambung ke sini. Yang nggak pakai sajadah bisa turun di bawah, ada tikar. Cek. Untuk para jamaah yang baru datang, di sebelah kanan masih ada sekitar 7 orang. Satu soft ini depan perempuan pas. Untuk Mas Taki bisa arahkan jamaah yang baru datang ke sebelah kanan. Ya, untuk para jamaah bisa diluruskan sopnya terlebih dahulu. Ya, untuk barisan yang pertama. Terlalu belok. Stopnya agak diluruskan sedikit, agak mundur sedikit ya Ustaz. Untuk Mas Solid, tolong alihkan 10 orang, Mas Solid. 10 orang sini. Iya, lewat depan. Lewat depan. Nanti tak arah ke Rono. Ini tadi sih. Depan pas. Lewat depan sini ya. Ya, untuk soft pertama, soft kedua mungkin bisa dikosongin ya, karena ini yang soft pertama mencong, nggak lurus. Turun situ bisa Mas. Bisa ini. Turun. Ini di situ bisa itu. Buat stop di turun di bawah situ bisa. Diarahkan ke situ. Iya, udah. Sini tuh. Iya.
Lu apa tuh? Bawah situ. Masih. Oke. Masih lagi. Berapa? Banyak. Udah. Ya, bisa dimulai. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan saf. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidhin na'imatun li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqu makfufatun wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa nusikat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Inna ilayna iyabahum
علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat berkesempatan memenuhi panggilan Allah, salat Idul Adha dengan seluruh rangkaiannya di pagi hari yang cerah ini. Inilah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut setianya yang senantiasa menegakkan risalah Islam sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, marilah kita gelurakan lafaz takbir, tahlil dan tahmid. Kini gema takbir, tahlil dan tahmid itu membahana di seluruh langit bumi, bahkan menembus cakrawala seluruh planet ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, kebahagiaan yang kita rasakan ini masih saja menyisakan keprihatinan yang mendalam, mengingat masih banyak warga bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini mereka dalam keadaan serba susah. Pengangguran, kemiskinan, kebodohan masih jadi pandangan yang tidak sedap di mana-mana. Di samping itu, penegakan hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil dan diperparah dengan kendali bidang ekonomi dan pertanian dikuasai oleh oligarki, sehingga para petani yang mestinya panen dengan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena ada kebijakan tentang masalah impor hasil pertanian, sehingga petani kita itu sangat susah. Ini semuanya seolah-olah susah untuk ditembus, sehingga harga beberapa kebutuhan sehari-hari naik terus, seperti pajak listrik, cabai, bahkan ada yang langka seperti minyak goreng. Tetapi celakanya pemerintah negeri ini sepertinya belum bisa mencari jalan keluar yang bisa memberi harapan masa depan. Keadaan tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang pernah memproklamasikan kemerdekaan hampir 77 tahun seolah belum merdeka dan masih terjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Suasana keprihatinan sebagaimana tergambar di atas mestinya tidak perlu terjadi manakala dipersiapkan sebuah generasi umat yang terdidik dan terencana, sehingga memiliki kemampuan berpikir matang, berwawasan masa depan yang luas. Maka khutbah kali ini kami mengambil tema kisah atau judul kisah Ismail dan regenerasi umat. Sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membesarkan putranya Nabi Ismail alaihissalam dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga dalam pendidikan karakter generasi yang akan datang dan maupun generasi yang sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin khalim,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku generasi seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri kabar dia dengan kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah momentum dan semangat Idul Kurban 1443 Hijriah sekarang ini kita jadikan tonggak membangun generasi umat yang kuat, unggul, berkarakter, sebagaimana kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Begitu pula Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang-orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, yang dimaksud generasi yang kuat, unggul dan berkarakter sebagaimana termuat dalam kisah Nabi Ibrahim di atas, yakni sebuah generasi yang memiliki kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kecerdasan religius. Suatu generasi yang memiliki kecerdasan religius adalah sebuah generasi yang kuat akidah tauhidnya, tidak tercampur oleh keyakinan yang berbau syirik, tahayul dan khurafat. Ibadah yang lurus sebagaimana pernah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, tidak bercampur dengan bid'ah. Dari sisi akhlak, generasi tersebut terjaga dari segala perilaku yang tercela, sehingga kata dan perbuatannya serba bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Pendek kata, generasi ini adalah generasi yang istiqomah dalam memegang teguh ajaran Islam, sehingga dengan kesaksiannya sebelum ia lahir di dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaanmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-30 yang menyatakan, artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menguatkan pendiriannya atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual, yaitu generasi yang menguasai bidang-bidang ilmu, yang meliputi bidang ilmu yang keras atau eksak seperti fisika, kimia, dan lainnya, maupun ilmu sosial seperti hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk memakmurkan dunia dengan landasan keimanan yang kokoh dan kuat. Mereka dapat masuk ke seluruh lini kehidupan, mengatur kehidupan dunia secara bijaksana dan tidak menimbulkan kerusakan. Itulah generasi yang mulia di sisi Allah dan mulia pula di lingkungan masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah, yang akalnya sehatlah, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dibandingkan yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan religius dan kecerdasan intelektual akan membuahkan kecerdasan sosial dan emosional, yaitu suatu sikap simpati dan empati terhadap sebuah keadaan yang tidak selaras dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin. Generasi ini adalah generasi yang risau melihat keterbelakangan, kesengsaraan, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, ketidakberdayaan, penindasan, dan lain-lain, baik yang du'afa, yang lemah, maupun yang mustad'afin, yang memang sengaja dilemahkan. Mereka merasa punya tanggung jawab, baik sendiri maupun secara jamaah, untuk mencari solusi. Dan atas kerisauan tersebut, Allah mencela kepada orang-orang yang tidak simpati dan tidak empati itu, termasuk adalah pendusta agama, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Ma'un dengan
Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Orang yang tidak peduli terhadap segala orang-orang kaum du'afa dan mustad'afin tersebut. Oleh karena itu perlu kita gerakkan bersama, generasi sekarang dan generasi umat Islam yang akan datang, senantiasa mau menolong saudaranya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dusta dan pelanggaran. Kaum muslimin rahimakumullah, selain itu adalah kita juga perlu meningkatkan atau memperhatikan kecerdasan ragawi atau jasmani. Di samping ketiga kecerdasan di atas, kecerdasan ragawi atau baca, kesehatan jasmani merupakan hal yang penting bagi sebuah generasi. Dengan kecerdasan ragawi ini, generasi umat akan memiliki ketahanan fisik dalam menghadapi keadaan medan yang amat berat, termasuk seandainya dalam menghadapi musuh dalam sebuah pertempuran. Maka sebuah keniscayaan apabila sebagian generasi muslim sekarang ini ada yang terjun dalam bidang kepolisian dan ketenteraan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 yang artinya demikian, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu akan menggetarkan musuh-musuh Allah dan menggetarkan musuh-musuh kamu. Dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu kerjakan di jalan Allah. Niscaya Allah akan balas dengan cukup kepadamu, dan kepadamu tidak akan dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan ayat ini maka kita perlu mempersiapkan sebuah generasi yang juga dari sisi kesehatan jasmani kokoh dan kuat, tangguh, karena suatu ketika akan menghadapi medan yang sangat berat sebagaimana dianjurkan oleh Allah tersebut. Apabila sebuah generasi umat telah memiliki keempat kecerdasan di atas, maka akan tampillah sebuah generasi umat yang dapat mengatur bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan budaya secara islami, serta mengubah keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan tanpa menggunakan jalan kekerasan. Dengan demikian, lahirlah sebuah generasi baru yang sangat terhormat dan bermartabat, karena buah pikir, buah bibir, dan buah tangan mereka itu senantiasa mendatangkan kemaslahatan. Marilah ibadah kita di pagi hari ini kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita, keluarga, umat, dan seluruh warga bangsa Indonesia agar mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat insyaallah. In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al muslimina Allahumma ij'al yawmal muslimina khairan min amsihim waj'al ghadahum khairan min yawmihim wa ahsin aqibatahum fil umuri kulliha wajirna Allahumma min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansur man nasara din waghdul man khadalal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa thabbit aqdamahum wa wahid sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.